surat Al-Fatihah, Ustaz. Masya Allah. Betul, Ustaz. Jadi mungkin ya ada kontroversi tentang surat Al-Fatihah yang sering dipakai untuk segala kegiatan itu, Ustaz, segala acara gitu-gitu, Ustaz. Masalahnya apa? Maka tidak boleh mengada-ngadakan pada satu persoalan ibadah yang sifatnya muqayyadah. Berarti salaf betul ini. Ya, salaf. Apa komen beliau? Ke lapangan, ya di lapangan nggak ada kambing guling. Yang ada ya bob dan yang lainnya. Gitu dikonfirmasi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat, Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Kabar sehat. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan duduk. Baik, Ustaz. Syukur, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Dari mana Rizky? Alhamdulillah. Ada kerjaan, Ustaz, biasa. Ada kerjaan, betul. Tapi nggak kelihatan 2 hari kemarin. Ini lagi izin kemarin, Ustaz, ada apa namanya? Istri lahiran, alhamdulillah, Ustaz. Masya Lahiran Allah. anak kedua. Anak kedua. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Laki-laki perempuan. Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Selamat, sehat semua ibu anaknya. Alhamdulillah sehat semuanya, Ustaz. Semoga Allah berkahi, dijaga dengan baik, dan jangan lupa akikah. Ya, akikahnya pakai ayam atau bebek? Kambing, Ustaz. Oh, kambing. Kambing. Alhamdulillah. Berapa? 1 apa setengah? Kalau laki-laki kan 2 ekor saja. Nah, 2 ekornya aja apa sama kambingnya? 5 kambingnya, Ustaz. Baik. Jadi jangan lupa itu ya. Iya. Nanti satu waktu juga bisa diskusi. Kenapa disunnahkan akikah, hikmahnya apa, ya? Ya, secara singkatnya, akikah itu disyariatkan bukan hanya untuk bisa meluruskan tradisi jahiliyah di masa lalu. Jadi masa lalu itu kalau ada anak lahiran itu dipotongkan hewan, ya, bisa jadi kambing atau yang lainnya pada masa itu. Kemudian darahnya dioles-oleskan pada anaknya. Ada khurafat, diharapkan dengan dioles-oles itu terjadi perlindungan atau dapat sesuatu. Maka Islam datang meluruskan. Tidak dihilangkan tradisi menyembelihnya, tapi diarahkan kepada yang lebih baik. Maka hewannya dipotong, kemudian hasilnya sebagai syukur kepada Allah mengajak orang-orang berbahagia, maka dibagi sebagai bagian dari sharing kebahagiaan. Nah, maka disitulah nilai-nilai keindahan Islam, membahagiakan orang lain, melarutkan orang lain pada rasa-rasa kesenangan. Ya, jadi lebih baik dipotong, kemudian dagingnya dibagi. Lalu saat memotongnya diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, ini menunjukkan tabarruk, meminta nilai-nilai keberkahan, kebaikan untuk anak yang kemudian baru dilahirkan, sehingga Allah melindungi dia dari dominasi sifat-sifat hewani yang ada pada diri manusia. Yang kedua, menunjukkan ketinggian risalah Islam yang dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi, dengan kasih sayang Allah itulah akbar, yang maha agung, maka semua dalam risalah Islam jadi bermanfaat. Yang tadinya cuma oles-oles yang pakai darah, maka ketika kita membawa nama Allah tidak seperti itu, harus lebih baik, lebih mulia, lebih bermanfaat. Betul, Ya. Nah, terus ada apa, persoalan apa? Iya, Ustaz. Seperti biasa, Ustaz, kalau Roski datang ada sesuatu di media sosial, Ustaz, yang ramai, Ustaz. Begitu, Ustaz. Yang viral. Betul, Ustaz. Batuk tuh. Ya, tapi juga penting untuk digarisbawahi, ya. Keramaian itu tidak harus menjadi satu kontroversi. Artinya debat misalnya kan, atau naudzubillah, ya saling beradu, bukan argumentasi yang ilmiah sifatnya, tapi hanya untuk eksis, apalagi hanya untuk buat konten dan sebagainya. Ya, dan jangan juga punya inisiatif untuk bisa misalnya dalam tanda petik ya mempertemukan, dalam arti mengadukan ustadz ini dengan ustadz itu, itu tidak baik, ya. Jadi kalau kita alih fungsikan seperti kasus akikah tadi, kan, dalam konteks yang lebih bermanfaat untuk mencari satu tuntunan dalam Islam, yang kedua menguatkan keyakinan, yang ketiga menambah pengetahuan, yang keempat yang paling pokok menguatkan keimanan, ya, sehingga yang kelima kita menjadi semakin lebih dekat dengan Allah dan baik dalam hubungan. Itu dasarnya. Jadi kalau tidak penting, tidak usah disampaikan ke saya. Ya, kecuali kalau ada hal-hal yang positif. Apa itu? Qadarullah, Ustaz, ini
pembahasannya tentang yang apa namanya, yang sering dilakukan oleh masyarakat kita secara umum gitu saja, tentang surat Al-Fatihah, Ustaz. Masya Allah. Betul, Ustaz. Jadi mungkin ya ada kontroversi tentang surat Al-Fatihah yang sering dipakai untuk segala kegiatan itu, Ustaz, segala acara gitu-gitu, Ustaz. Contohnya? Ya mungkin tentang peresmian apa atau apa gitu, Ustaz. Peresmian bangunan, Betul, Ustaz. peresmian sekolah, Betul. atau apa? Membuka acara, Mungkin ya kayak syukuran rumah atau apa gitu, Ustaz. dan rumah, kemudian apa lagi? Apalagi ya, banyak mungkin saja kalau di Banyak di majlis-majlis, kalau buka Betul, betul, dengan Ustaz. Al-Fatihah, buka rapat gitu ya. Iya. Masalahnya apa? Ada mungkin apa namanya, sebagian yang membid'ahkan, Ustaz. Hal seperti itu, Ustaz. Ya baik. Betul. Ya pertama kita menghormati. Ya, jadi setiap orang memberikan pandangan itu sepanjang orang itu punya kompetensi, ya kan? Kemudian juga punya argumentasi ilmiah, kita dengar dulu, ya kan? Hormati bagaimanapun kan dia berpendapat. Nah setelah itu kita punya kaidah di dalam Islam, timbang setiap pendapat itu dengan dasar-dasar sumber hukum di dalam Islam. Sumber hukum itu yang pokok kan ada dua, ada Al-Quran, kemudian hadis-hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara mengetahui itu nanti konstruksinya lewat kaidah-kaidah yang penjelasannya disampaikan oleh para ulama kita yang otoritatif. Maka di sini Nabi katakan para ulama itu yang otoritatif, pewaris Nabi, untuk menjelaskan, karena kita nggak bisa mengakses langsung pada Al-Quran, pada hadis, ya, atau langsung memahami kecuali dengan turunan transmisi penjelasan Nabi yang disampaikan dari Nabi pada sahabat beliau, dari sahabat kalangan ulama di antara sahabat itu mengambil itu lalu meneruskan mengajarkan kepada orang setelahnya, orang setelahnya, orang setelahnya. Nah, runtutan ini itu disebut dengan sanad namanya. Sanad. Itulah yang menjaga kemurnian, kebenaran, otentisitas, validitas ajaran Islam sehingga tidak ada potensi untuk menyimpangkan dari standar-standar yang benar untuk beribadah. Itu yang menjadikan sampai sekarang kita sholatnya nggak ada perbedaan, Qurannya terjaga, amalan pokok dalam Islam rukun yang 5 semua sepakat, nggak ada perbedaan. Jelas sampai sini? Nah, bila sudah paham 3 hal ini, mari kemudian kita timbang ya bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat ya. Baik, kan bisa dibaca dalam sholat, bisa dibaca di luar sholat. Di luar sholat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada 2 sifat ibadah secara umum ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak. Mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada 2 bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Ya, bahkan jadi rukun kan dalam sholat itu. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat, ya kan ada rukunnya, ada syaratnya. Di antara syarat untuk menunaikan sholat harus berwudu. Kemudian dimulailah masuk kepada rukun. Dari dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Dari takbir sampai salam itu di antara rukun pokoknya baca Al-Fatihah. Itu harus sesuai urutan. Tidak bisa Roski baca misalnya setelah iftitah baca Qul a'udzu birabbil falaq dulu baru Al-Fatihah, nggak bisa. Atau misalnya cuma iftitah, setelah itu baca suratnya bukan Al-Fatihah. Al-Ikhlas, setelah itu rukunya baca Al-Fatihah dulu baru Subhana rabbiyal azim misalnya. Itu nggak bisa, itu bid'ah namanya. Baik ya? Maka tidak boleh mengada-ngadakan pada satu persoalan ibadah yang sifatnya muqayyadah. Ada langsung ketentuannya, syaratnya, tempatnya, keadaan, waktunya.
Karena itu pada sifat-sifat yang ibadahnya itu terikat muqayyadah, ibadah muqayyadah terikat dengan rukun, dengan syarat, tempat, waktu, ya, dan turunan lainnya, itu biasanya Nabi mencontohkan dengan detail dari awal sampai akhirnya. Dalam kasus salat ini bahkan Nabi langsung mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Itu Nabi contohkan dulu. Ya, ada kasus itu di Sahih Muslim nomor hadis 397. Ada kasus seorang sahabat namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya, datang ke masjidnya Nabi SAW, di Masjid Nabawi maksudnya. Lalu ia masuk, Nabi di sisi yang lain, beliau sholat. Setelah sholat, thumma atan Nabi SAW, dia selesai sholat, salam ke kanan dulu, baru kemudian ke kiri. Dia datang kepada Rasulullah SAW, mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi SAW, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irja' salli fa innaka lam tusalli, atau kama qala Rasulullah SAW. Kata Nabi, kamu salat lagi. Kan? Nah, singkatnya fa'ada salatahu thalatha marrat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Datang ke Nabi, Nabi tetap berkata dengan kalimat yang sama. Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, atau kama qala, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, aku bisanya begini katanya. Ya alimni. Dia merasa ada yang kurang tepat nih dalam salatnya kan. Nah, maka mohon ya Rasulullah ajarkan aku. Maka diajarkanlah oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Nah ini pentingnya ibadah-ibadah yang diikat tadi, baik oleh waktunya, tempatnya, keadaannya, rukun, syaratnya. Maka penting ada contoh di dalamnya. Sifat ibadah itulah yang harus mengacu kepada apa? Contoh. Keluar dari contoh itu berpeluang mendatangkan bid'ah, sesuatu yang menyimpang dari tuntunan yang dicontohkan. Paham sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Jadi sesuatu yang sudah ada contohnya, sesuatu yang terikat, maka tidak boleh keluar dari ketentuan dan itu. Di luar aspek muqayyadah ada yang sifat mutlaqah. Nah, karena mutlaqah ini nggak diikat dengan waktu, seperti sholat. Subuh waktunya ada khusus kan, zuhur ada khusus, asar ada khusus, sampai dengan ke isya, kan? Nah, kemudian yang kedua ini tidak diikat dengan waktu. Nggak diikat dengan tempat, di mana saja, ya, sepanjang tempatnya baik, tempatnya suci, tempatnya bagus, bukan tempat-tempat yang terlarang sifatnya. Terus tidak diikat dengan rukun dan syarat tertentu. Nggak harus punya wudhu dulu, nggak harus ada urutan-urutan, itu mutlaqah namanya. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh. Jelas ya? Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan 2 contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku. Itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Itu poinnya. Ya. Nah, maka disitulah kemudian kita temukan Al-Fatihah termasuk bagian di ragam itu, saking istimewanya. Ya, jadi Al-Fatihah itu memang ayat khusus, ya, dan surah khusus. Jadi saya katakan setiap ayatnya. Kalau saya katakan ayat itu setiap ayatnya. Ya. Bahkan nanti kamu kalau baca misalnya tafsir ayat ahkamnya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Itu saat menerangkan surah Al-Fatihah, beliau menyampaikan 10 keistimewaan yang diurai itu setiap ayatnya. Ya, makanya tadi saya katakan ayatnya, ya, bahkan suratnya. Itu
memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa karena hanya diturunkan semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya kepada Rasulullah SAW. Jadi nabi-nabi sebelum beliau tuh nggak dapat itu. Ya, nanti ada dua. Coba cek di Sahih Muslim tuh. Coba di paling bawah, yang kita paling bawah tuh Sahih Muslim. Saya tempatkan Al-Bukhari di atas, itu Sahih Muslim. Nah, coba nomor hadis 806. 806. Ya, nomor hadis 806. Paling kiri itu ya. Nah, paling kiri 806. Coba di 700. Ada subtopik yang ke-6, subtopik 43, topiknya yang ke-6. Ada nggak? Nah, itu betul subtopik yang ke-6 ya, kan ada 44 topik di sini. Kitab Shalatul Musafirin. Nah, ini kan ya jelas ya. Nih, kitab Shalatul Musafirin, ya kan? Wa qasriha. Ini topik tentang penjelasan salat orang yang dalam perjalanan dan juga pembahasan tentang qasar salat. Kapan salat di qasar dalam perjalanan. Nah, ini subtopik 43 ini membahas tentang bab fadlil Fatihati wa khawatim surah Al-Baqarah. Ya kan? Bab subtopik tentang keutamaan surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Nah, kalau Razki lihat nih hadis nomor 806, saya persingkat saja ya. Jadi singkatnya ini saya sudah baca yang sudah kita kaji juga. Singkatnya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan satu pesan luar biasa bahwa Nabi SAW satu waktu itu mendengar semacam suara pintu terbuka, ya kan? Kemudian setelah itu beliau menengok ke langit, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ya. Secara singkatnya ya, turun malaikat Jibril alaihissalam, lalu menyampaikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW, Abshir bin Nuraini. Ya, kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, aku berikan kabar gembira dengan datangnya dua cahaya. Ya kan? Dua cahaya ini khusus diberikan kepada Muhammad SAW dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, apa itu dua cahaya itu? Surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Ya, nanti di hadis terusannya kalau kita baca itu detailnya itu dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, komen yang paling menarik saya ingin tunjukkan di akhirnya tuh, yang kalau dibacakan setiap hurufnya, ya, setiap hurufnya dibacakan, tidak akan terjadi setelah bacaan itu kecuali kalau kita minta apapun itu diberikan. Ya, kalau benar bacanya ya. Nah, lihat nih komennya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala, saya sampai ujungnya saja ya. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahu. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari dua surah itu, Al-Fatihah dan Al-Baqarah, khususnya yang terakhirnya, dua ayat terakhir itu ya. Illa mu'titahu, kecuali kalau engkau kemudian berharap sesuatu, berdoa minta sesuatu, setelah itu berpotensi dikabul kalau benar berdoanya ya. Nah, sekarang hadis ini memberikan kesan bahwa surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah, ya, khususnya dua ayat terakhirnya, kalau kita ambil Al-Fatihahnya dulu ya, karena pertanyaan tadi di Al-Fatihah, ini memiliki keutamaan yang bisa digunakan untuk tawassul. Tawassul itu menjadikan amal soleh sebagai perangkat yang kita mohonkan dengan amal soleh itu kepada Allah untuk mengabulkan doa atau memudahkan apa yang akan kita kerjakan atau menggapai apa yang kita harapkan. Ya, dari mana Ustadz itu konsep tawassul adanya? Allah langsung sampaikan. Di mana? Surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai semua orang yang beriman, ya kan? Tingkatkan takwamu kepada Allah dan carilah dengan amalan takwa itu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kalau rezeki misalnya ingin sesuatu ya yang dimudahkan oleh Allah, mau kerja nih dapat kemudahan, istri mau lahiran tadi kan? Nah, biasanya fitrah kita kan minta berdoa kan? Ya kan? Nah, doa itu bagian dari tawassul. Amal soleh itu fitrah manusia kan? Kalau dia merasa lemah, dia minta kepada Allah kan? Kepada Tuhannya kan, Rabbul Alamin. Nah, doa ini bagian dari tawassul. Nah, apa yang dibaca dalam doa ini? Di antara sekian yang bisa kita bacakan dalam doa, surah Al-Fatihah.
Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawasul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya? Nah, ini diantara rahasia kenapa kemudian Al-Fatihah dibaca dalam sholat. Fungsi sholat apa? Berdoa, kan? Ya, betul. Dia ada 5 fungsi sholat. Ya, yang paling pokok. Dan itu ada di dalam Quran. Di antara 5 ini, menariknya kita kan sholat 5 kali yang pokok kan? Betul. Yang fardu kan? Nah, 5 kali sholat, ada 5 keutamaan dalam Quran. Yang paling pokok tentang sholat. Di antara 5 itu, bila sholat kita benar, itu mempercepat terkabulnya doa. Contoh, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38 sampai 39. Nabi Zakaria kan kisahnya viral kan? Ya kan? Sudah beranjak sepuh, rambut memutih, fisiknya letih, saat yang bersamaan belum dikaruniai keturunan kan? Betul. Baik. Apa yang dilakukan oleh beliau? Berdoa. Berdoanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sholat. Ya, tapi nggak boleh ngarang nebak-nebak. Ya kan? Iya. Dari mana taunya? Nah, kembalikan ke ayat tadi. Oh, iya. Al-Baqarah, Ali Imran, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu, di mihrab tuh, Nabi Zakaria berdoa, bermohon kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang memvonis bahwa istriku tak mungkin punya keturunan. Secara medis, maaf, divonis monofus dan mandul. Karena itu aku bermohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Sifat Allah itu wahab. Kalau kita minta hab, itu pemberi tanpa batas. Engkau pasti mendengar doa hamba. Lalu turun ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Setelah doa itu selesai dilakukan, itu belum selesai sholatnya, baru doanya selesai. Oh, belum tadi. Belum selesai sholatnya, ya, baru doanya tuh. Ya, tiba-tiba turun malaikat, sedangkan doa itu masih dipanjatkan, berdiri dalam sholat. Qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri, masih berdiri, belum selesai sholat. Turun malaikat, ya, menyampaikan apa? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, doa kamu dijawab, kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yang hidup mustahil, kata manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofus dan mandul, itu bayi yang hidup, kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Ya, disebut dengan apa? Yahya. Ya, di bahasa Latin atau di Eropa dikenal dengan John. Oh, ya, Yahya itu. Yohanes atau John. Ya kan? Yahya, Nabi Yahya alaihissalam. Itu terjadi jawaban itu saat apa? Sholat. Berdoa dalam sholat. Karena itu semua nabi dan rasul, kalau kita baca, lihat amalan mereka, ibadah mereka, itu semuanya sholat. Nabi Isa sholat. Quran surah ke-19 Maryam. Kalau baca dari ayat 31 sampai 33 itu ditemukan. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Quran surah 19 ayat 55. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Musa alaihissalam sholat. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri. Jadi semua nabi, semua rasul itu sholat. Dan dalam sholatnya itulah dia menuangkan hajatnya, berdoa. Ya. Nah, umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah juga dimintakan lewat Rasulnya, langsung dicontohkan. Rasul mulia paling agung, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, diminta oleh Allah, diperintahkan menunaikan sholat, diajarkan oleh malaikat Jibril begini caranya sholat, dan di dalamnya ada permohonan hajat. Ya. Karena itu ketika ayat pertama yang membawa perintah sholat, ya, bukan menunjukkan tentang pendirian sholat, tapi membawa perintah sholat. Kalau pendirian itu biasanya dikaitkan dengan iman lalu mendirikan sholat. Seperti Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Kan? Itu konteks mendirikan sholat, kaitan dengan iman. Tapi ketika diperintahkan ya, sholat untuk ditunaikan,
yang tidak dirangkai amalan lain seperti zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan berdiri sendiri dalam salatnya, itu perintahnya disertai dengan permohonan hajat. Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jika engkau punya persoalan, punya hajat dalam hidup, terima dulu persoalan itu sebagai ujian dengan kesabaran. Terima, karena Allah menguji itu untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merendahkan. Jelas ya? Lalu engkau minta solusi kepada Allah lewat sholat. Ya, bahkan kalau nanti ada hamba yang kurang yakin, imannya dipertanyakan. Karena itu di Al-Baqarah ayat 153 ditekankan lagi dengan kalimat imannya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kata Allah, wasta'inu, minta solusi, minta pertolongan dari hajatmu itu. Nah, menariknya saat kita tunaikan sholat itu, lalu kita katakan, ya Allah, Engkau perintahkan aku meminta, aku lakukan sekarang. Ya kan? Dalam ibadah ini, dalam sholat ini. Anda kalau ingin merubah kalimat perintah, wasta'inu, menjadi kalimat permohonan, rubah menjadi nasta'in. Wasta'inu, jadi nasta'inu. Saya tanya, kita dalam sholat tuh baca nggak kalimat nasta'in? Baca. Nah, bacanya kapan? Di Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya untukmu, hanya kepadamu. Na'budu, aku beribadah, menunaikan sholat. Ya, karena di ibadah na'budu di situ maksudnya sholat. Ditemukan padanannya di Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Allah fa'budni, kita katakan iyyaka na'budu. Kan? Itu perintahnya. Fa'budni, kita bilang iyyaka na'budu. Ya kan? Nah, dari mana taunya itu salat? Teruskan ayatnya, wa aqimis sholata. Jelas? Maka kita katakan iyyaka na'budu. Setelah itu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah, aku sekarang punya persoalan, punya hajat, aku minta. Aku mohon. Nah, jadi Al-Fatihah ini diantara keistimewaannya, bahkan perintah langsung dari Allah. Lalu contohnya langsung dari Rasulullah SAW untuk dipraktekkan dalam sholat sebagai wasilah memohon kepada Allah dari hajat. Karena itu setiap sholat itu hajat. Dulu orang-orang kalau punya hajat tertentu yang sifatnya spesifik, ya, itu dia sholat. Lu minta. Imam Al-Bukhari, ini kitab saya Al-Bukhari ini. Imam Al-Bukhari itu, ini menulis saya Al-Bukhari ada 97 topik. Kurang lebih lah ada sekitar 7.000 hadis kalau digabungkan semuanya. Itu setiap menulis satunya, beliau sholat dulu 2 rakaat. Satu hadis itu? Iya. 16 tahun ditulisnya. Di Masjidil Haram. Jadi sebelum menulis itu sholat dulu. Kalau tenang, batinnya nyaman, merasa terdorong tidak ada masalah, nyaman, nulis. Kalau nggak tenang, nggak jadi. Sampai selesai di Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan beliau membawa ini sebagai bekal untuk berjumpa Rasulullah. Nah, pasti bawa bekal apa tuh? Coba dengan sunnah. Jadi jangan bawa kontroversi di hadapan Nabi. Masa di hadapan Nabi mau bawa sunnah bid'ah? Iya, kan? Ya, bawa amal. Ketika kembali itu bawa amal, bukan bawa perdebatan. Ya. Nah, yang mau saya katakan, beliau sholat dulu. Ya, mempraktekkan ini. Nah, menariknya gini, tahu dari mana Al-Fatihah yang dimaksudkan itu kaitannya dengan solusi hajat? Nah, kita tidak beropini, hadis lagi. Kan tadi timbangan di awal, Quran dengan hadis. Caranya dari yang mana? Dalam Sahih Muslim lagi. Nomor hadis 397. Ya. Oh, saya ini bukan ingin menunjukkan saya hafal, ini tidak. Karena kita kan ngaji. Ngaji. Aku mau baca, lihat sendiri, 397. Nah, ini ya. Ini saya kasih hijau, ini bukan nandain topik-topik sekarang kita ngobrol. Ini yang dulu-dulu saya lagi bahas, tandain. Baca kalau ini dari 395 sampai 397. Kalau Khalad tadi bin Rafi' kita sudah bahas. Nah, ini ya. Coba kita mulai dari 395-nya dulu. 392, 94, 95. Nah, ini ya. Coba tuh lihat tuh. Ya. Ya, ini Kitabus Shalah, topik nomor 4 ya. Nah, ini nomor 395. Dari sini dulu nih. Ya, ini kan panjang. Saya bisa bacakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Lihat ujungnya tuh. Ya, kalau dari sini
Ini kan kisahnya Khalad bin Rafi' ya. Kemudian setelah itu masuk ke orang yang mencuri-curi sholat karena dia berusaha untuk meninggalkan Al-Fatihah. Ini dari Abu Hurairah nih. An Abi Hurairah ya, radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan cepat aja ya. Ini hadisnya qudsi. Ya, jadi hadis qudsi itu yang sanadnya tersambung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lalu disampaikan maknanya pada Rasulullah SAW, lafaznya diterangkan kepada kita, tapi dalam bentuk lafaz yang tegas. Ya, jadi Nabi langsung menisbatkan persanadannya kepada Allah. Qala Allah Azza wa Jalla. Baik ya, kalau hadis-hadis yang bukan qudsi, Nabi langsung mengatakan. Sanadnya tidak disambungkan langsung, tapi maknanya diberikan oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu kepada Nabi, Nabi sampaikan. Jadi hadis biasa itu bentuknya Allah ilhamkan berupa wahyu kepada Rasulullah SAW. Beliau lafadznya langsung dari Nabi disampaikan. Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat. Lafadznya dari Nabi, tapi maknanya Allah yang sampaikan. Kalau Quran, lafadz dan maknanya langsung dari Allah. Jelas? Kalau hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafadznya Nabi tegaskan tapi sanadnya Nabi sambungkan kepada Allah. Qala Allah Azza wa Jalla. Ya, kata Nabi, qala Allah Azza wa Jalla wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, qasamtus shalah baini wa baina abdi. Allah itu berfirman, aku membagi salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Ya, wali abdi masal, dan hambaku bila benar menunaikan kewajibannya sebagai hak aku. Jadi kalau ada hak ada apa? Kewajiban kan? Ya. Jadi hak Allah kewajiban kita, hak kita kewajiban Allah kepada kita. Ya, saking adil dan rahman rahimnya Allah itu, padahal Allah tuh mudah saja mengatakan sholat tuh kita hamba. Iya. Tapi karena rahman dan rahimnya, ya dijelaskan kenapa engkau mesti sholat. Bukan hanya membuktikan keimananmu kepadaku, penghambaanmu kepadaku, tapi ada manfaat yang kau akan dapatkan dalam hidupmu untuk mempermudah tugasmu di dunia ini. Maka aku bagi dua bagian, kata Allah dalam sholat itu. Ya. Kemudian ada bagianku, ada bagianmu nih. Wali abdi masa'al. Kalau engkau benar menunaikan kewajibanmu itu, aku berikan kewajibanku untuk memberi kepadamu apapun yang kau inginkan. Ya, selama itu baik untuk urusan dunia akhirat ini. Jadi ada posisi dalam sholat itu yang kalau kita benar, itu Allah mengabulkan apapun yang kita minta. Selama itu ada maslahat dunia akhirat. Jelas? Baik, kapan itu dimulai? Kata Allah, nanti kembalikan ke sini ya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin. Itu dimulai saat hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim. Kalau hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin. Kalau hambaku berkata malik yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah kemudian menjawab, majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Allah azza wa jalla. Kalau hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah langsung menjawab. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, dan kalau hambaku benar sampai bacaan ini, apapun yang dia minta aku berikan. Jelas? Nah, saya gambaran gini. Razki saya kasih waktu 1 menit. Ya. Untuk minta apa saja diberi. Ya. Kira-kira mau minta apa? Minta apa ya? Kalau 1 menit. Jadi bingung juga. Itu panjang loh 1 menit itu. Betul. Ya, apalagi kalau saya katakan cuma 5 detik. Iya. Banyak yang diminta kan? Iya. Makanya Allah ajarkan 1 kalimat, 1 ayat yang bila dibaca terpenuhi semua apa yang kita minta itu. Ihdinas siratal mustaqim. Oh iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaannya para nabi, orang soleh, orang siddiqin, itu ada di An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Gitu. Jadi kembali ke sini saya ingin katakan Al-Fatihah itu istimewa. Karena istimewa, Allah perintahkan kita sholat baca Al-Fatihah. Di antara faidahnya apa? Manfaat keistimewaannya. Supaya saat baca itu kita punya hajat terkabulkan. Mudah. Itulah sebabnya Anda sholat dari subuh ke zuhur kan nggak mungkin nggak punya masalah. Ya kan? Maka ketika dimohonkan dengan benar, bacanya benar, kan?
mohonnya benar, itu dikabulkan, dimudahkan. Makanya butuh contoh dalam ibadah muqayyadah itu. Jelas ya? Makanya dicontohkan oleh Nabi. Nabi contohkan itu supaya apa? Supaya umat-umatnya yang baca benar, urusannya mudah. Itu. Gitu ya? Makanya butuh contoh. Tapi kalau bukan di ibadah yang sifatnya muqayyadah, ya lawannya itu mutlaqah, tidak perlu dicontohkan. Karena apa? Momentumnya nggak terjadi setiap kali ada berkesamaan dengan waktu sholat. Kan umum sifatnya. Oh masa ujian harus bersamaan dengan waktu sholat? Rapat bersama? Kan nggak mungkin kan? Ya kan? Nggak selamanya harus sama gitu. Ya, ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan. Ya, semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat. Ya kan? Bisa jadi berbeda. Iya. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Kapan saja tadi ya? Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum yaitu sifat-sifat tawassul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah sepakat ulama. Nggak ada perbedaan di situ. Gitu? Ya, karena itu para ulama, baik ulama salaf yang terdahulu, ya salaf itu ya kurang lebih 3 generasi lah, ya dari para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in yang diikat oleh para ulama sekitar abad sampai kedua menjelang ketiga hijriah, tahun 200-an sampai tahun 200 ke 300 hijrah, itu salaf. Saya ambil contoh satu aja, Imam Atha bin Abi Rabah, itu diantara tabi'in senior, Imam Atha bin Abi Rabah. Itu muridnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kemudian Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Itu murid mereka diantara Imam Atha bin Abi Rabah, muftinya Mekah, khususnya dalam urusan haji dan umrah. Nggak ada orang jemaah haji, jemaah umrah bertanya persoalan semua seputar itu kecuali pada beliau. Fatwanya keluar. Tinggalnya di Mekah. Keturunan Afrika, lahirnya di Yaman. Wafatnya tahun 114 Hijrah. Usianya saat meninggal kurang lebih 88 tahun. Berarti kelahirannya kurang lebih di 35 ke 40 Hijriah. Nabi wafat 32 Hijriah. Berarti wafat tuh beberapa tahun setelah Nabi wafat itu Imam Atha lahir. Ya. Berarti salaf betul ini. Ya, salaf. Apa komen beliau? Ya, beliau menyampaikan terkait dengan semua rangkuman makna tadi bahwa Al-Fatihah itu mau dibacakan kapanpun ketika kita memohon hajat kepada Allah, diawali dengan bacaan itu, kecuali tidaklah dibacakan Al-Fatihah sebelumnya kecuali akan dijawab ila antuk dikabul ila antuk. Itu Imam Atha bin Abi Rabah. Kemudian ulama dari semua yang sudah viral ini, dari pemaknaan tadi Al-Fatihah bisa dibaca muqayyadah, ada contohnya, mutlaqah di mana saja. Tak perlu langsung ada contoh, karena nggak mungkin Nabi mencontohkan peresmian bangunan majelis taklim ini, nggak mungkin, karena umum. Yang umum itu nggak usah dikasih contoh lagi, tinggal dikasih kalimat umum selesai, ya kan? Ya, sama dengan ini Bismillahirrahmanirrahim itu kan umum. Ya, umum sifatnya. Nabi hanya katakan kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Pekerjaan-pekerjaan baik yang tidak diawali dengan bismillah terputus. Apa yang terputus? 2. 1 pahalanya karena nggak bernilai ibadah, yang kedua keberkahannya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Itu kata siapa? Ya, misalnya saya Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitabnya Tafsir Ayat Ahkam, Bismillahirrahmanirrahim dipakai dalam tabarruk. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian awal dari Al-Fatihah. Jadi 1 ayatnya aja udah begitu, apalagi semuanya tujuan. Bayang nggak? Betul. Kan? Kebayang. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim Nabi kan nggak pernah contohkan. Mari kita membuka majlis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadisnya? Ya? Betul. Kalian mau kerja, mulailah kalian menanam kurma dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak kan? Iya. Gampang aja, Nabi nggak perlu contohkan karena ini umum sifatnya. Al-Fatihah sama. Nggak perlu dicontohkan pada yang sifatnya umum. Tapi yang khusus, yang diikat rukun, syarat, waktu, keadaan, itu mesti dicontohkan. Dari pernyataan ulama-ulama yang salaf tadi, kemudian melihat dari dalil Qur'annya, hadisnya, generasi setelahnya mengikuti. Nah, ikut namanya salafi. I-nya itu pengikut. Ikut kepada amalan orang-orang salaf terdahulu. Dengan gambaran mereka. Di antaranya siapa? Ulama modern di abad pertengahan. Seperti misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu bukan ulama salaf. Itu ulama khalaf namanya.
Khalaf. Ya, jadi kalau ikut kepada keduanya namanya khalafi. Ikut ulama belakangan. Oh iya. Ya kan? Kalau sanadnya tersambung ke belakang itu salafi. Ya, jadi salaf itu bukan kelompok, bukan organisasi, bukan kelompok pengajian tertentu atau ormas tertentu, tidak. Itu manhaj namanya yang tersambung. Jadi semua orang Islam itu ya pasti kalau sholat kan nggak mungkin nggak ngikut orang sebelumnya, pasti ngikut. Jadi semua orang Islam itu sifatnya salafi. Jadi bukan nama khusus ya untuk kondisi atau kelompok ini tertentu, tidak. Yaitu nama yang mewakili sifat keadaan gitu ya. Nah, terlepas dari semua istilah-istilah itu kita kembalikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah paham betul dengan itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan, kalau Anda nanti baca di antara biografi beliau itu kalau ba'da subuh, dari mulai sampai ke syuruk, subuh sampai ke syuruk, matahari di awal pertama kali setelah naik terbit ya, kemudian satu tombak bayangannya, itu mengulang-ulang Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Selesai ulang lagi, selesai ulang lagi sampai matahari terbit, sampai masuk syuruk. Jadi zikir gitu ya. Ya, pertanyaannya contohnya ada nggak dari Nabi? Nah, itu. Nggak ada. Apa beliau melakukan bid'ah? Waliyadzubillah. Nggak bisa kita langsung vonis ini bid'ah, tidak mungkin. Orang soalnya berilmu, kan ilmunya tinggi, mufti, Syekhul Islam gelarnya. Ya kan? Ya, Syekhul Islam loh. Ya, di bawah sedikit dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ini Syekhul Islam. Ya kan? Jadi, ini kalau ada para syekh, para guru, nah ini guru-gurunya. Guru di atas guru. Kalau Hujjatul Islam, sudah orangnya sudah dalil. Ya, hujjah menjadi hujjah, menjadi patokan, sandaran yang paling pokok. Ini Syekhul Islam mengamalkan itu. Sampai muridnya komen. Ya, muridnya kan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga komen tentang keutamaan Al-Fatihah. Bisa dibacakan di mana saja, mengambil tawasul dari situ, mengambil tabarruk dari situ. Sehingga ulama-ulama kekinian pun lintas madhab itu hampir semuanya menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu di luar yang ibadah muqayyadah seperti sholat, itu bahkan mereka menganjurkan silahkan dibaca di majlis-majlis. Bahkan para ulama sebelum membuat fatwa di majlis-majlis ilmu, dalam acara misalnya mau pengajian kah, mau satu acara kah, resepsi kah, macam-macam kah. Itu ada Madzhab Maliki. Saya sebut Madzhab Maliki ini yang paling dekat tempat tumbuhnya ke tempat Nabi berdomisili sampai wafat, itu di Madinah. Oh, iya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga Imam Malik itu dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Imam Madinah, ingat ya, Madinah sekarang masuk ke wilayahnya Saudi Arabia. Nah dulu imam yang paling populer itu namanya Imam Malik, Malik bin Anas. Ya, lahir sekitaran 93-94 Hijrah, Imam Malik bin Anas. Dan itu bicaranya dalil semua. Imam, sudah itu imam tuh di atas yang lain-lainnya tuh, Imam Malik. Ya, itu kalau sudah beliau itu yang berfatwa, sudah keluarnya hadis, dalil semua. Sampai Imam Asy-Syafi'i belajarnya ke Imam Malik. Ya. Imam Malik itu menurunkan turunan-turunan pokok panduan keilmuan-keilmuan dan informasi-informasi yang tersambung ke dalil, ke hadis, lalu kodifikasi, pengumpulan semua informasi ini menjadi sebuah patokan, ya, pilihan untuk menunaikan. Itu disebut madhab namanya. Maka madhabnya disebut Maliki, yang ikut bagaimana Imam Malik beribadah, ikut fatwanya Imam Malik, jalurnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Di antara tokoh kekinian, misalnya, yang ikut madhabnya Imam Malik itu namanya Syekh Abdullah Bayah di Uni Emirat Arab. Fatwanya apa? Ya. Jadi kalau orang sekalian fatwanya, justru beliau menganjurkan. Ya, dan tidak ada masalah untuk membacakan Al-Fatihah di luar konteks sholat tadi. Silahkan, mau Anda baca sebagai tawassul, sebagai tabarruk, itu mazhab Maliki. Silahkan, mau bacakan di majlis-majlis ilmu, bacakan misalnya menjelang resepsi, nggak ada masalah untuk memohon hajat kepada Allah, kemudahan, karena memang sifatnya begitu. Walaupun nanti ada di mazhab Maliki yang lain yang memberikan pengetatan, kecuali kalau meniatkan untuk mengkhususkan di situ aja, ya, sehingga berpeluang menjadi sesuatu yang keliru, karena kekhususan ini yang bahkan dipahami sebagai bagian dari petunjuk Nabi, nah itu yang salah. Khususkan bukan. Maksudnya jangan dikhususkan di luar yang muqayyadah. Kalau sudah dikhususkan, terikat kan, maka seakan-akan disamakan dengan yang sholat tadi. Maka nggak boleh sama sifatnya. Jelas ya? Nah itu gambarannya. Apalagi misalnya mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu kita temukan misalnya Syekh Ali Jum'ah yang sekarang itu mengeluarkan fatwa di Darul Ifta 2010 beliau keluarkan. Jelas itu.
Di mazhab Maliki yang lain tuh ada yang paling terkenal itu ada Syekh Syafiq Alam. Syekh Syafiq Alam juga mengeluarkan fatwa di tahun 2018. Ya, di 8 Januari 2018 itu lebih jelas lagi fatwanya. Itu Maliki juga tuh. Ya, fatwanya lebih jelas lagi. Apa yang beliau sampaikan? Jelas disebutkan bacaan Al-Fatihah untuk membuka majlis fatwa dan sebagainya. Jadi artinya di sini apa? Ulama itu sangat luas memahami hukum. Ya, mana yang tempatkan secara ketat, ini gambarannya. Mana yang sifatnya terbuka, ini gambarannya. Sehingga kita diberikan pencerahan, bukan sekedar kita baca ini, baca itu, tidak. Tapi diberikan, ini loh dasar argumentasinya, ini loh dalilnya, ini gambarannya, ini referensinya. Jelas, bagi pembelajar. Kalau orang itu awam, maka yang dimunculkan orang-orang mufti yang sudah paham dalil, manusia dalil. Sehingga ulama kita terdahulu yang paham dalil, yang punya sanad, yang punya ijazah-ijazah hadis itu, ya itu langsung berfatwa. Tidak banyak menyampaikan kepada awam ini dalil ini itu. Karena awam tuh nggak mungkin nyari kitab begini. Awam tuh yang tidak tahu metodologi. Roski nggak tahu metodologi, buka kitab lama tadi kan. Ya. Lalu saya katakan, udah baca Al-Fatihah saat kamu mau belajar. Mana dalilnya? Ya? Nah itu kurang sopan. Kenapa? Karena orang awam itu tidak punya kemampuan akses kepada dalil. Gitu. Kalau saya tunjukkan dalilnya ini bisa paham, kitabnya ini bisa baca. Sulit ya. Sulit. Nah, karena itu penting juga kita menghadirkan ulama-ulama otoritatif yang punya kualifikasi. Di Timur Tengah itu jelas. Ustadz dengan da'i, dengan mubaligh, dengan mufti itu beda. Kalau sudah mufti, jangan tanya dalil, itu nggak sopan. Kecuali kalau orangnya meragukan, ya nggak jelas. Kemarin-kemarin kok begini, sekarang jadi ustadz. Itu kita hormati dulu dan kita doakan supaya dapat kebaikan, mau belajar lagi. Tapi apa yang disampaikan ya penting untuk kemudian dilihat kembali. Dan bila ada ragam pendapat itu dihargai, tidak harus menjadi kontroversi. Nah, jadi kesimpulannya bacaan Al-Fatihah itu wajib dilakukan dengan contoh dari Nabi pada ibadah-ibadah yang sifatnya terikat hukumnya, baik rukunnya, syaratnya, tempatnya, waktunya seperti apa? Salat. Nah, dalam ibadah yang bukan muqayyadah, mutlaqah, maka diperlukan dalil petunjuk dari Nabi. Ya, walaupun ketika ada dalil itu tidak harus membutuhkan contoh dari Nabi karena keluasan sifat amalnya dan keragaman aktivitasnya. Keumuman. Iya, jadi jangan gunakan misalnya kaidah-kaidah yang di luar dari pakem ulama yang sudah memang ulama susun berdasarkan petunjuk Nabi. Itu bukan nyusun sembarangan. Jangan sampai Rosti berkata begini misalnya, kalau baik pasti dicontohkan Nabi. Nah, kalau benar pasti itu dicontohkan. Nah, itu bukan kaidah fikih dan nggak pernah ada ulama bikin kaidah begitu. Karena ulama tuh paham mana yang dicontohkan Nabi, mana yang tidak dicontohkan Nabi. Tidak semua yang baik-baik itu Nabi harus contohkan. Karena mungkin selera umatnya bisa berbeda, kondisinya nggak sama. Nabi nggak pernah contohkan makan daging dhab, ya. Dhab itu kayak semacam lebih besar dari kadal, kayak biawak. Biawak gurun pasir. Gitu kan? Apa hukumnya itu? Halal, karena Khalid pernah nanya, konfirmasikan. Khalid mau makan, tanya dulu. Tapi Nabi kan nggak selera. Nabi nggak contohkan makan, Nabi diam. Tapi Nabi nggak larang Khalid. Khalid makan nggak dilarang. Itu takrir namanya. Ya, dalam ilmu tasyri' itu takrir, ketetapan Nabi boleh. Cuma kok Nabi nggak contohkan karena nggak selera. Nabi seleranya daging kambing, jadi nggak makan itu. Khalid silahkan makan. Khalid kenapa nanya? Karena Khalid itu orang perang, jenderal perang. Ke lapangan, ya di lapangan nggak ada kambing guling. Yang ada ya dhab dan yang lainnya. Gitu dikonfirmasi. Jadi, berarti salaf betul ini. Ya, salaf. Apa komen beliau? Terikat. Ya. Karena sifatnya apa? Terbuka untuk kemudahan. Jadi jangan sampai katakan, wah ini kalau baik pasti Nabi contohkan. Itu bukan kaidah fikih. Dan tahu nggak yang paling dahsyat? Itu sesungguhnya kaidah di orang-orang jahiliyah waktu itu. Ada di surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir itu komen lil ladziina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman. Lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang ajakan kamu itu baik, udah ada contoh dari dulu, kami pasti yang pertama lakukan. Pasti orang dulu udah ngerjakan kalau itu baik. Nah, itu kaidah jahiliyah sebetulnya, bukan kaidah-kaidah fikih. Jadi komen orang jahiliyah ketika diajak, komennya begitu, yang Muhammad SAW. Ya kan? Hei orang-orang pengikutnya, kalau yang ente bawa itu baik, orang dulu udah praktekkan.
Nah, Ya, cuman karena dulu nggak praktek, kan kami nggak ikut kamu. Nah, itu kaidahnya. Nah, Jadi itu dia- bukan kaidah fikih, karena itu nggak bisa dipakai dalam hukum fikih. Nah, itu pentingnya ngaji, pentingnya belajar. Tapi dengan ini pun tidak boleh merendahkan orang lain. Jadi kita belajar ibrahnya itu sebagai apa? Nah, sebagai wasilah mendapatkan ilmu. Dan tetap kita menghormati. Ya, jadi jangan sampai ada satu gambaran dalam hati untuk menjatuhkan orang lain. Ya, untuk merendahkan orang nggak boleh. Karena orang pun sesungguhnya sedang belajar untuk menemukan yang benar. Disitulah kemudian kita dengan izin Allah memohon kepada Allah untuk bisa memahami dan bisa diizinkan oleh Allah memberi pencerahan dengan garis yang senafas dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ustaz. Paham? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Sudah? Alhamdulillah, Ustaz. Udah jadi apa? Jadi tahu bagaimana menyikapinya, Ustaz. Jadi insya Allah. Bijak. Alhamdulillah. Sudah paham? Insya Allah, Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah ya, terima kasih ya. Saya lanjutkan lagi. Mana tadi buku saya? Nah, ini. Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.